Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan menerima kebaikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Oleh karena itu, taburlah biji-biji benih oleh dirimu, dan engkau pula lah yang akan menerima buah-buah darinya. Dikutip dari kitab Anguttara Nikaya 3, halaman 415. Halo sahabat UBTV, salam sejahtera selalu. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Sahabat UBTV, pada episode yang lalu saya telah menyampaikan konsep karma dalam agama Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik cara kerja hukum karma. Ya, ini merupakan episode kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sahabat UBTV, salah satu pokok dhamma ajaran Sang Buddha yang penting yaitu ajaran tentang hukum karma. Bagaimana cara kerja hukum karma menurut agama Buddha? Cara kerja hukum karma atau hukum kama dalam bahasa Pali itu mengikuti cara kerja alam atau hukum alam. Hukum karma sering diterjemahkan sebagai hukum sebab akibat. Bahwa proses kerja alam semesta ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian dari sebab akibat. Tidak ada sesuatu pun yang muncul tanpa sebab yang mendahului. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi dari rangkaian, terbentuk dari rangkaian sebab akibat. Adanya sebab menimbulkan akibat. Akibat yang baru menjadi sebab yang akan menimbulkan akibat berikutnya. Nah, akibat berikutnya akan menjadi sebab baru yang akan menimbulkan akibat berikutnya. Begitu seterusnya. Itulah kinerja hukum alam. Nah, hukum karma dalam agama Buddha juga seperti itu kinerjanya. Jadi, karma atau kama yang dalam episode lalu saya sampaikan pengertiannya adalah perbuatan yang didahului oleh kehendak atau niat itu menjadi sebuah sebab. Nah, karena adanya sebab dan memenuhi syarat adanya kehendak atau niat atau cetana, maka pasti akan menimbulkan akibat. Apabila suatu perbuatan tanpa ada niat, ada kehendak yang mendahului, maka tidak akan menimbulkan akibat. Nah, perbuatan-perbuatan melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani yang didahului oleh niat, oleh kehendak, oleh cetana, itu merupakan sebab dan pasti akan menimbulkan akibat. Jadi, cara kerja hukum karma dalam agama Buddha itu adalah cara kerja hukum alam, yaitu rangkaian sebab dan akibat. Perbuatan sebagai sebab dan adanya sebab pasti akan menimbulkan akibat.
Nah, ajaran tentang hukum karma ini sangat penting untuk dipahami dalam agama Buddha, karena melalui pemahaman ajaran hukum karma inilah yang membuat seseorang yang mengerti dharma, mengerti ajaran kebenaran, akan bisa mengendalikan diri dalam hal berbuat, baik melalui pikiran, melalui perkataan, maupun melalui tindakan badan jasmani, untuk selalu berhati-hati, untuk selalu cermat. Karena apa? Apapun yang dilakukan disertai dengan niat, dengan kehendak tadi, pasti punya potensi, punya konsekuensi, yaitu akibat. Kalau perbuatan-perbuatan itu baik, ya pasti akibatnya, konsekuensinya adalah baik atau kebahagiaan. Kalau perbuatan-perbuatan itu jahat, pasti konsekuensinya, akibatnya adalah ya ketidakbaikan, atau dalam hal ini adalah penderitaan. Karena itu mesti hati-hati. Nah, bagaimana uraian selanjutnya? Kita tunggu yang satu ini. Baik, sahabat UBTV. Cara kerja hukum karma itu sama dengan cara kerja hukum alam, yaitu rangkaian sebab akibat. Karena berupa rangkaian sebab akibat itulah, maka hukum karma sering disebut sebagai kama wipaka. Kama itu perbuatan, wipaka itu akibat. Ada juga istilah yang menyebut karma pala. Karma perbuatan, pala itu buah. Jadi ada perbuatan, ada buah, karma pala. Kalau ada perbuatan, ada akibat, itu karma wipaka. Ya. Karma wipaka atau karma pala itu sama. Prinsipnya adalah rangkaian sebab dan akibat. Nah, tadi karena rangkaian sebab akibat itu bersumber dari cetana, dari kehendak, dari niat, dan niat itu ada yang baik atau kusala, ada yang jahat, akusala, maka akibatnya akan mengikuti dari sifat kehendak atau sifat dari niat tadi. Kalau yang baik, ya akibatnya, buahnya adalah kebahagiaan. Kalau niat atau cetana atau kehendaknya yang jahat, ya nanti akibat atau konsekuensinya adalah penderitaan. Karena itu, kita menurut agama Buddha harus ekstra hati-hati. Karena apa yang ada di niat dalam hati kita, itu sudah menimbulkan akibat, sudah punya konsekuensi. Apalagi kalau sudah melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan badan jasmani. Ya, jelas pasti akan menimbulkan konsekuensi atau akibat. Nah, untuk uraian selanjutnya, cara kerja hukum karma ini sangat berhubungan dengan pembagian karma atau jenis-jenis karma dalam agama Buddha. Ada 3 pembagian besar jenis karma dalam agama Buddha. Pembagian besar yang pertama adalah karma menurut waktu atau jangka waktu. Yang pertama, ada 4 macam menurut waktu ini, yaitu ada karma yang berbuahnya dalam satu kehidupan ini, dalam masa kehidupan ini. Apakah berbuah langsung, berakibat langsung, atau besoknya, atau lusa, atau waktu-waktu berikutnya, tapi masih dalam masa hidup yang sekarang ini. Itu disebut Dita Dhamma Wedaniya Kama. Kama yang buahnya atau akibatnya muncul dalam satu kehidupan ini. Itu disebut Dita Dhamma Wedaniya Kama. Kemudian yang kedua, ada karma yang berbuahnya atau berakibatnya tidak dalam hidup yang sekarang, tapi hidup setelah yang akan datang atau setelah hidup ini. Jadi hidup ini diakhiri dengan meninggal,
kemudian lahir kembali, entah sebagai manusia, entah sebagai makhluk lain. Nah, di alam berikutnya itulah baru akibat itu berbuah. Itu disebut upaja wedaniakama. Ya, dalam kehidupan berikutnya. Kemudian yang ketiga, ada karma yang berbuah dalam beberapa kehidupan berturut-turut, bahkan dalam banyak kehidupan. Dalam kehidupan ini berbuah atau berakibat, tapi nggak habis. Dilanjut kehidupan berikutnya, berbuah lagi. Dalam kehidupan berikutnya diakhiri dengan meninggal, lahir kembali di kehidupan berikutnya, masih berbuah lagi, terpetik lagi. Itu disebut aparapariya wedaniakama. Itu berarti karma yang sangat berat, sehingga akibatnya sampai banyak kehidupan muncul. Kemudian yang keempat, ada karma yang tidak seberapa berat, yang karena terdesak oleh karma-karma lain yang lebih berat bobotnya, yang harus berbuah atau dipetik lebih dulu, maka karma ini tertunda, sehingga tidak sempat berbuah alias mandul. Potensi untuk berbuahnya hilang, itu disebut ahosikama. Ya. Ahosikama itu ibaratnya benih jagung atau benih padi. Apabila dalam 3 musim berturut-turut benih jagung atau padi itu tidak ditanam, maka benih itu akan kehilangan daya tumbuh. Ketika ditanam pada musim keempat, maka sudah tidak bisa tumbuh. Nah, seperti itu adalah ahosikama. Itulah 4 jenis kama menurut jangka waktunya. Ya, berbuah dalam masa kehidupan ini, berbuah dalam masa kehidupan yang akan datang, berbuah dalam beberapa kehidupan berturut-turut, kemudian ada yang tidak sempat berbuah karena tertunda terus sehingga kehilangan daya tumbuh tadi, daya berbuahnya hilang. Itu menurut jangka waktu. Kemudian pembagian yang kedua adalah menurut fungsinya atau menurut tugasnya. Ada 4 juga. Yang pertama disebut janaka kama. Janaka kama itu karma yang bertugas, berfungsi mengantarkan kelahiran makhluk setelah mengalami kematian. Jadi ketika makhluk, manusia, hewan, ataupun makhluk-makhluk dewa, itu karma baiknya habis, kemudian meninggal dunia, maka ada satu tugas karma yang mengantarkan kelahiran yang berikutnya. Itu disebut janaka kama. Ya. Kemudian yang kedua ada disebut upatambaka kama, yaitu karma yang tugasnya adalah memperkuat atau menambah satu akibat yang sudah muncul. Jadi sudah lahir diperkuat, ditambah. Itu namanya upatambaka kama. Nah, yang ketiga dan seterusnya kita tunggu tayangan yang satu ini. Ya, sahabat UBTV. Tadi kita sudah bahas karma menurut fungsinya, yang kedua yaitu upatambaka kama, artinya kama penguat, kama yang memperkuat akibat yang telah terjadi sehingga semakin besar. Apakah itu bersifat baik maupun bersifat buruk. Contoh yang bersifat buruk begini, orang yang terlahir di keluarga miskin itu adalah akibat dari karma buruk. Dalam kehidupan lampau misalnya suka mencuri, suka merampok, maka kelahiran yang berikutnya dia terlahir di keluarga miskin.
Tapi karena kehidupan yang lampau dia selain merampok, mencuri juga melakukan penganiayaan, membunuh, maka akibat yang diterima menambah. Sekarang lahir di keluarga miskin, cacat lagi. Sudah miskin, cacat. Itu berarti kan diperkuat. Miskinnya diperkuat, diperbesar dengan cacat. Karena dalam kehidupan lampau berbuatnya juga begitu. Miskin sebagai akibat dari mencuri, merampok, tapi merampok mencurinya disertai penganiayaan, disertai pembunuhan. Maka akibatnya miskin dan cacat. Itu upatambaka kama. Nah yang ketiga adalah upapilaka kama. Upapilaka kama itu kama yang tugasnya atau fungsinya adalah mengurangi atau menghambat satu akibat yang sudah muncul. Ya misalnya kalau kita menerima kebaikan ya, atau menerima kebahagiaan misalnya. Kemudian kebahagiaan itu berkurang karena sesuatu hal. Contohnya begini, ketika ada anak remaja berulang tahun misalnya. Berulang tahun kan bahagia, itu menerima akibat kebahagiaan lah ya. Banyak menerima hadiah. Tapi tiba-tiba dia cemberut. Ternyata apa? Pacarnya atau kekasihnya batal datang. Dalam perjalanan datang ke ulang tahunnya itu, dia kekasihnya misalnya kecelakaan. Nah, kebahagiaan yang dirasakan berulang tahun tadi terpaksa berkurang. Berkurang kenapa? Pacarnya tidak datang, kekasihnya tidak datang, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Bahkan kekasihnya ternyata kecelakaan. Akhirnya sedih. Jadi ulang tahun bahagia terkurangi. Itu adalah upapilaka kama. Bisa juga yang bersifat kebalikan, ya. Menderita tapi terkurangi, misalnya tiba-tiba sakit gigi. Tapi sebentar kemudian dapat anjuran dari teman, oh minum obat ini. Begitu dicoba langsung sembuh. Nah, bisa juga. Itu artinya akibat yang sudah muncul terkurangi. Akibat buruk terkurangi menjadi hilang buruknya atau berkurang buruknya. Nah, yang keempat adalah kama yang berfungsi menghancurkan, melenyapkan akibat yang sudah muncul. Yang baik maupun yang buruk. Contohnya yang baik ya. Ada orang menang lotre. Dulu zaman ada lotre, ada togel, itu kan ada orang diberitakan menang undian sampai jadi miliarder. Tapi begitu mendengar miliarder, jadi miliarder, dapat uang miliaran misalnya, langsung jantungan, sakit jantung dan meninggal mendadak saat itu juga. Itu namanya kama penghancur. Dia dapat hadiah besar, belum sempat dinikmati, dia langsung meninggal dunia karena sakit jantung. Nah itu upagataka kama. Ada yang bersifat baliknya. Misalnya ada orang mau bepergian, karena perjalanan ke bandara itu macet, ketinggalan pesawat. Pesawat berangkat, nggak mungkin ditunggu. Wah, nyesel dia. Nyesel. Tapi setengah jam berikutnya dengar pesawat yang berangkat duluan itu ternyata jatuh dan semua penumpang meninggal. Wah, dia merasa selamat. Untung aku tadi macet. Kalau nggak macet, aku ikut dalam pesawat dan pasti jadi korban. Nah, itu artinya dia mestinya ikut jadi korban, itu karma buruk yang berat, tapi dia terselamatkan oleh kekuatan karma baik, sehingga perjalanannya macet, sampai di bandara terlambat dan pesawat berangkat duluan. Itu upagataka kama. Jadi ada janaka kama, upatambaka kama, upapilaka kama, kemudian ada upagataka kama. Baik, pembagian yang ketiga adalah menurut bobotnya, menurut kekuatannya. Ada 4 juga. Yang pertama adalah garuka kama, kama yang paling berat, yang bobotnya paling besar. Yang baik misalnya hasil meditasi, pencapaian jana-jana, tingkat pemusatan pikiran. Kalau orang meninggal dunia dalam kondisi pencapaian jana dalam meditasi, itu bisa lahir di alam Brahma sebagai Dewa Brahma.
Atau yang buruk, 5 perbuatan buruk, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang suci arahat, melukai seorang Buddha, kemudian memecah belah sangga, perkumpulan para biku. Itu juga sangat berat, bisa lahir di alam neraka. Ya. Kemudian yang kedua asanya kama melalui pikiran saat ajal tiba, saat kematian tiba. Kemudian yang ketiga adalah acinya kama kebiasaan yang dilakukan sehari-hari seolah-olah menjadi watak. Dan yang keempat adalah kata kama yang sangat ringan. Apabila tidak ada garuka kama, tidak ada acinta kama, tidak ada asanya kama, tidak ada, itu kata kama yang berfungsi. Nah, sahabat UBTV, itulah beberapa pembagian karma yang merupakan penjelasan dari cara kerja hukum karma dalam agama Buddha. Semoga dengan penjelasan ini, pengertian tentang karma menurut agama Buddha dapat dipahami dengan baik. Semoga kita bisa berhati-hati dalam berbuat melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, sehingga kita bisa terselamatkan kehidupan yang berikutnya terlahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu, namo buddhaya.